marilah berdoa. Salam Maria, dengan rahmat bagi kamu, pujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Oke, terima kasih Aldi. Baik, selanjutnya di sini ada yang tidak hadir. Ya, bentar ya, saya ada siapkan dulu. Oke, sudah. Baik, sebelum lagu pelajaran, kita sama-sama menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Silakan berdiri. Ada yang tahu lagu Garuda Pancasila? Ada? Baik, ini dulu ya, sebelum mulai pembelajaran kita harus semangat dengan menyanyikan lagu Pancasila. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih. Baik, ada yang tahu mengapa kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Ada yang tahu? Oh tidak. Baik, kenapa kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Yaitu supaya membangkitkan semangat kalian dalam belajar, dalam membela negara bangsa Indonesia. Itu salah satu manfaat untuk dalam menyanyikan lagu Pancasila ya. Baik, sebelum memulai ke inti pembelajarannya, saya mau kesediaan kalian untuk fokus dalam pembelajaran. Sebelum itu kita melakukan SBD terlebih dahulu. Ada yang bisa atau ada yang tahu tekuk fokus? Sudah tahu semua? Sudah. Oke, silakan pimpin Ibel. Tekuk fokus. Kamu tahu tidak? Nah, silakan. Tekuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Oke, terima kasih kita semua. Tepuk tangan dulu. Baik, minggu lalu kita sudah belajar tentang Pancasila. Saya mau tanya lagi, atau ada yang masih ingat berapa sila yang ada di Pancasila? 5. Apa yang pertama? Sila pertama? Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, itu merupakan materi kita minggu lalu. Jadi untuk minggu ini atau hari ini, materi yang kita akan bahas yaitu tentang nilai pengamalan atau penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum itu saya mau tanya, di sini saya mau tanya,
Kita ini berasal dari tempat yang sama tidak? Sama. Benar. Atau suku yang sama? Tidak. Budaya yang sama? Tidak. Oleh sebab itu, kenapa kita mempelajari penerapan nilai Pancasila pada hari ini? Ada alasannya? Kenapa? Supaya kita saling apa? Dan ya, supaya kita saling mengerti dan menghormati antar sesama. Selanjutnya, ada yang tahu mengapa kita perlu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu kenapa? Aldi? Kenapa kita perlu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Beri saya satu contoh. Satu alasan kenapa? Kok diam? Ayo. Atau saya pilih satu-satu. Dari Aldi, alasannya kenapa? Supaya kesatuan yang ada terus meningkat. Oke, kesatuan supaya tidak terus meningkat. Bagus jawaban dia. Kamu ada sih? Mengapa kita perlu mengapa kita perlu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Rizka, sudah ada jawabannya? Dian? Suci? Ada? Deklar? Ya, agar hidup menjadi rukun. Dia, ini kan dia. Kenapa? Kenapa kita perlu mengamalkan sila-sila Pancasila di kehidupan sehari-hari? Seperti yang tadi, supaya keharmonisan dan saling tetap menghargai satu sama lain. Itu maka perlu kita mengamalkannya. Baik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu atau kalian mampu dan mampu menyebutkan dan memberi contoh nilai-nilai dari setiap Pancasila dengan setiap sila Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Ada yang masih ingat apa tadi intinya tujuan pembelajaran kita? Kalian mampu menyebutkan dan memberikan contoh nilai-nilai dari setiap sila Pancasila dan penerapannya di kehidupan sehari-hari. Itu. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, saya ingin menayangkan video terlebih dahulu ya. Silakan perhatikan dengan seksama. Siapa tahu nanti saya melakukan pertanyaan terhadap kalian. Ini videonya, silakan. Halo, kembali lagi dengan Kak Rai. Dalam video kali ini kita akan belajar mengenai pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan. Mari kita mulai. Nah, kita semua tentunya sudah tahu bahwa dalam
yang berisi lambang sila Pancasila. Nah, karena kita membahas tentang pengamalan sila Pancasila, kita harus tahu dulu apa sih pengamalan sila Pancasila itu. Pengamalan sila Pancasila artinya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari sila yang pertama. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan lambang bintang. Nah, pada sila pertama mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Nah, berikut beberapa contoh pengamalan sila pertama. Bersyukur kepada Tuhan, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain, berdoa sebelum dan sesudah makan, menghormati agama orang lain. Nah, itulah beberapa contoh pengamalan sila pertama, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Selanjutnya, sila kedua. Bunyi silanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dilambangkan dengan gambar lantai. Nah, di sila kedua kita diajak untuk bersikap saling mencintai sesama manusia. Berikut beberapa contoh pengamalan sila kedua. Membantu korban bencana alam, membantu adik belajar, tidak berbuat kasar kepada orang lain, menolong teman yang kesulitan, dan bersikap sopan pada orang tua. Itulah beberapa contoh pengamalan sila kedua. Tentunya masih banyak contoh lainnya. Selanjutnya, sila ketiga. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, di sila ketiga kita diajak untuk cinta terhadap bangsa Indonesia atau cinta tanah air. Contoh pengamalan sila ketiga: mengikuti upacara bendera dengan tertib, mencintai dan bangga menggunakan barang atau produk buatan Indonesia, bermain dengan teman dengan rukun, melestarikan budaya daerah, dan berteman dengan tidak membeda-bedakan suku dan agama. Itulah beberapa contoh pengamalan sila ketiga. Sila keempat. Bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, sila keempat kita diajak untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah. Beberapa contoh pengamalan sila keempat: menyampaikan pendapat, berdiskusi
institusi atau kerja kelompok, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada, saling menghargai pendapat, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Itulah beberapa contoh pengenalan sila keempat. Selanjutnya, sila kelima. Ini silanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Pada sila kelima, kita diajak untuk bersikap adil terhadap sesama. Nah, beberapa contoh pengamalan sila kelima: tidak berbuat curang kepada orang lain, menghargai hasil karya orang lain, tidak boros dan suka menabung, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, dan bergotong royong ketika membersihkan kelas. Nah, itulah beberapa contoh untuk pengamalan sila kelima. Oke, sekian video tentang pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan. Oke, ini merupakan tentang penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi ini materinya ya. Baik, kita masuk ke materi. Kelihatan? Baik, kalau kelihatan. Kita masuk ke materinya, yaitu nilai-nilai Pancasila dan nama undang-undang Pancasila dan mengapa Pancasila itu penting. Tadi masih ingat Pancasila itu sebagai apa? Ya, lambang negara atau dasar negara. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi Republik Indonesia. Lebih dari sekedar 5 prinsip, Pancasila itu adalah jiwa bangsa yang memandu setiap bangsa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Baik, mari kita sama-sama menelaah lebih dalam nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Silakan buka di halaman 3 ya. Penerapan nilai-nilai dalam Pancasila. Sudah? Sudah. Baik. Lambang Garuda Pancasila yaitu sebagai simbol negara Indonesia. Jadi, burung Garuda atau raja segala burung melambangkan kekuatan dan keagungan bangsa. Detail burung dari burung Garuda yaitu 17 helai sayap kanan dan kiri. Ini tahu sayap burung. Masa nggak tahu lagi. 17 helai sayap kanan dan kiri, 8 helai ekornya dan 19 helai pangkat ekor dan 45 helai lehernya. Jadi itu sesuai dengan hari atau tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Saya mau tanya, Indonesia tahun ini merdeka berapa tahun? 80. Nah, Indonesia merdeka pada tahun berapa? Kapan Indonesia merdeka? Baru kemarin kita merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia. Tanggal berapa? Hah? Apa tadi? Kamu sebutkan tanggal, bulan, sama tahunnya. Jangan kayak fisik-fisik, saya tidak terlalu jelas sebenarnya.
Kamu sebutkan dari Tanggal. yang lu tenang 7 tanggal terus bulan sama tahun. Aduh, kamu nih 17 Agustus bukan 17 bulan 8. Ayo siapa yang tahu? Katakan. Silakan tahu. 17 Agustus 1945. Ya, 17 Agustus 1945. Ini tadi sesuai dengan tanggal kemerdekaan sesuai dengan kemerdekaan Indonesia kan. 17 Selai tadi itu berada di sayap kanan dan kiri. 8 Melai itu ada di ekor. 19 helai pangkal itu berarti 19 helai pangkal dan 45 helai leher itu menunjukkan tahun kemerdekaan. Jadi 17 Agustus 1945. Pita yang tertulis di ini itu apa? Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Berbeda-beda tapi tetap satu. Baik, selanjutnya di sini ada simbol sila Pancasila. Sila pertama itu dia lambangnya bintang. Sila kedua rantai. Tiga keempat dan yang kelima padi dan kamal. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang bersimbolkan bintang. Maknanya yaitu keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan menghormati keberagaman agama dan kepercayaan. Saya mau tanya, agama di Indonesia ada berapa? Apa itu? Contoh penerapan dari sila pertama yaitu saling menghormati kebebasan beribadah. Yang kedua itu tidak merusak tempat ibadah dan memelihara kerukunan antar umat. Dan yang ketiga, contoh penerapan yang ketiga yaitu toleransi dan kerjasama lintas iman dan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya apa tadi? Rantai. Maknanya yaitu mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia, serta menghargai harkat dan martabat manusia secara adil dan beradab. Contoh penerapan dari sila kedua ini yaitu membantu sesama tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Lalu contoh penerapan yang kedua, menolak segala bentuk diskriminasi dan perlakuan tidak adil. Dan yang ketiga, menjaga sopan santun dan etika dalam berinteraksi sosial serta menentang bullying. Tahu bullying? Tahu. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Simbolnya apa? Pohon beri. Itu semangat tadi, harus semangat. Masih pagi. Maknanya yaitu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman suku, agama, ras maupun budaya. Menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Contoh penerapan dari sila ketiga ini yaitu hidup rukun dan bekerja sama antar negara. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia dengan melestarikan budaya dan tradisi. Dan yang ketiga, rela berkorban demi kepentingan bersama dan keutuhan negara. Selanjutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Simbolnya apa? Ya, kepala banteng. Maknanya mengedepankan prinsip demokrasi dan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Contoh penerapan dari sila keempat ini yaitu menghormati perbedaan pendapat dan menerima hasil musyawarah, dan selanjutnya ikut serta dalam pemilihan umum sebagai wujud partisipasi demokrasi. Contoh demokrasi di tempat umum apa? Pemilu. Ya, pemilu atau pemilihan kepala desa. Itu ya, contoh demokrasinya. Selanjutnya, contoh penerapan yang ketiga itu menyelesaikan masalah atau konflik secara musyawarah dan kekeluargaan. Terus kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya apa? Pajar. Maknanya berarti mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang status sosial maupun status ekonomi. Benar. Contoh penerapan dari sila kelima yaitu berbuat adil pada sesama dan tidak merugikan orang lain. Selanjutnya, gotong royong dalam membangun lingkungan dan membantu masyarakat. Dan contoh penerapan yang terakhir dari sila kelima yaitu menghormati hak-hak orang lain dan menolak tindakan eksploitasi. Saya bertanya, mengapa Pancasila itu penting? Pancasila bukan karena kumpulan nilai, melainkan fondasi kokoh yang menopang keberadaan bangsa Indonesia. Ia memiliki peran krusial dalam berbagai aspek kehidupan. Pertama, sebagai dasar negara, landasan filosofis dan ideologi bangsa Indonesia yang mengikat seluruh elemen masyarakat. Yang kedua, sebagai pedoman hidup, arah dan tuntunan moral, etika, serta tata nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus yang ketiga, perekat bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman, baik itu di suku, agama, ras, dan budaya. Selanjutnya yang terakhir itu landasan pembangunan, yaitu arah pembangunan sosial, politik, dan ekonomi yang berkeadilan dan merata. Baik, kesimpulan dari Pancasila ini tadi tentang bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Pancasila ini bukan hanya sebagai simbol, tapi nilai hidup yang harus dihayati dan diamalkan dalam setiap sendi kehidupan. Yang pertama, melalui pengamalan sila-sila Pancasila, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat, adil, makmur, dan harmonis. Terus yang kedua, menjaga dan menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari demi masa depan bangsa yang lebih baik. Paham? Benar. Paham benar nih? Paham atau tidak? Baik, kalau paham, saya akan membagikan beberapa kelompok. Ya, saya harus pakai kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ini kelompok 1 apa 2? 1. Ini kelompok 2. Berarti Ibel, berarti dia, Rika sama Tekla itu kelompok 2.
Oke, ini kelompok 2. Silakan diambil dulu. Sebentar ya. Di situ sudah ada perintahnya. Ini kelompok 1. Silakan, di situ sudah ada perintahnya ya. Silakan baca-baca dulu nanti. Ini kelompok 2 1. Untuk kelompok mana kelompok 1 ini kan? Oke, silakan perhatikan di situ ada petunjuknya. Amati gambar perilaku yang diberikan, itu perilakunya. Lalu tempelkan atau masukkan gambar ke dalam kolom. Ini ya, sekalian tempel di sini. Terus tentukan apakah perilaku tersebut sesuai dan tidak sesuai. Tadi kan kita semua sama-sama belajar gimana perilaku itu penerapannya, ya, penerapan sila-silanya juga. Ada berapa kartu di situ? Ada gambar. Nah, silakan nanti tempel di sini. Lalu, misalnya kalian dapat salah satu gambar, misalnya dia menuju ke sila pertama, tulis sila 1. Terus sesuai dengan perintah itu penerapan sila 1. Kalau tidak sesuai, kalian tulis tidak sesuai. Catatannya apa? Ya. Untuk yang kelompok 2, silakan perhatikan petunjuknya. Katanya ambil masing-masing satu kartu dari kategori tokoh, tempat, tindakan, dan nilai Pancasila. Berarti dimulai dari tokoh dulu. Di sini kan udah ada namanya. Ada tokoh, terus tokoh, tempat, tindakan, dan sila Pancasila. Nah, kalau sudah, nanti kalian susun. Kalau disusun tuh silakan buat cerita singkatnya. Kalau sudah buat cerita singkat, dia termasuk ke sila berapa? Sila 1, sila 2, sila 3, atau sila 4, dan sila 5 ya. Paham? Oke, silakan. Saya kasih waktu 15 menit. Oh, silakan berkelompok ya. Silakan pindah dari sini. Itu maksudnya. Silakan. Kalau belum diangkat silakan berlatih atau apa? Atau dia praktekkan. Di sini. Tapi kayaknya foto dulu di atas ya, biar kelihatan semua. Di atas tadi. Ayo kerja semua. Perhatikannya harus sesuai, nanti sesuai dengan sila berapa dia. Harus dari tempat, tokohnya dulu, terus tempat, tindakan, dan nilai Pancasila kan ada nih.
Ayo kita diskusi benar nggak? Kalau kerja kelompok itu harus mengutarakan pendapatnya masing-masing. Silakan. Maksudnya silakan aja. Jangan bilang. Ini pulpen ini buat musisi nih, dia termasuk siapa berapa? Tidak harus berurutan, kita tahu. Ini kelompok. Saya kasih waktu 15 menit ya. Dibantu ada yang nempelkan lem. Nah, dia itu sesuai apa tidak dengan untuk silanya, dengan nilai penerapan silanya. Gimana kelompok tuh lebih banyak? Dibantu temannya tuh. Kalau namanya kerja kelompok itu harus jangan cuma tidak. Mana ada yang kasih satu? Dipakai enggak? Kalau nggak dipakai, sebenarnya kalian ini daripada apa itu kan bisa langsung disusun terus didesain. Ini sejajar dengan itunya. Ini masih banyak.
Enggak apa-apa. Masa bisik-bisik kalau yang kelompok? Ayo. Sana kelompok 2. Ini banyak. Bantu buat kalian. Udah dikasih itunya kan, hati bukannya sendiri, jangan dicampur-campur nanti kalian susah. Ini masih banyak. Anak kelompok satu masih banyak. Nah ini kan kasih ada kan, nanti tuliskan ini nama kelompoknya siapa. Nama kelompok berarti kalian kelompok satu. Silakan perhatikan bagus-bagus ya gambarnya, biar itu nanti jangan terlalu jauh ya, dekat-dekat. Ini nggak cukup. Ini kan enggak dekat-dekat. Nah, apa dilepas lagi? Sudah? Masuk semuanya, jangan lihat, jangan ditutup teman Rio. Mana kelompok 2 sudah? Sudah?
cepat. 3 menit lagi. Yang pertama di situ kan tokoh, tempat, tindakan dan nilai Pancasila. Kalau keadilan ini berarti dia termasuk ke nilainya. Enggak apa-apa kalau yang buat situ buat. Sudah nomor 1. 2 menit lagi. Nah nih. Ayo. Nah, cepat. 1 menit lagi. Ini kelompok. Tuh, ini selesai. Jangan lupa nama kelompok sama kotanya ya. Sudah, silakan tulis nama kelompoknya sama anggota kelompoknya. Sudah. Masih ada nih 2 lagi lebih dah. Sudah. Kalau sudah, silakan siap-siap kelompok 1 ya. Itu hasil yang menulis sudah. Sudah? Sudah. Oke, sudah. Siap-siap. Sudah. Ini kelompok itu sudah? Sudah. Baik, selanjutnya sudah semua. Kita dengarkan presentasi dari kelompok 1. Tepuk tangan kelompok 1.
Kalau untuk kelompok 2 nanti jika ada yang bertanya kepada kelompok 1 silahkan. Kenapa? Diangkat lagi tinggi-tinggi. Nah gitu. Kelompok 2 perhatikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung dari nomor 1 gambar nomor 1. Yang Jangan pertama, dilindungi itu mereka. nomor 1 gambar sila Pancasila. Sila ke-5 sesuai catatan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan sila ke-5. Sila Pancasila ke-4 sesuai atau tidak sesuai catatan, maka gambar di samping sesuai dengan sila ke-4. Sila Pancasila ke-3 sesuai dengan sila ke-3. Sila Pancasila pertama sesuai. Gambar tersebut sesuai dengan sila yang pertama. Sila Pancasila kedua tidak sesuai. Pada gambar tersebut tidak sesuai dengan sila kedua. Sila Pancasila kedua sesuai. Catatan, anak pada gambar tersebut membantu temannya dan ini sangat sesuai dengan sila kedua. Sekian hasil diskusi kami. Jika ada yang menginginkan bertanya, kami persilakan. Ada pertanyaan? Tidak? Oke, silakan duduk. Kita dengarkan kelompok 2 sekarang. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Besar-besar suaranya. Hai. Halo. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, pantauan diperoleh orang tua. Cerita singkat, setiap hari saya berdoa bersama orang tua di rumah sebelum makan. Sila Pancasila terkait sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 2, kartu yang diperoleh guru. Kartu yang diperoleh guru, tempatnya sekolah, tindakan menghormati, nilai-nilai Pancasila dan kemanusiaan. Cerita singkat, saya menghormati guru di sekolah dengan mendengarkan penjelasan materi yang disampaikan. Sila Pancasila terkait sila kedua. Nomor 3, kartu yang diperoleh teman. Tempatnya lapangan, tindakan membantu, silakan nilai-nilai Pancasilanya persatuan. Cerita singkat, ketika bermain saya membantu teman yang terjatuh di lapangan supaya dapat bermain dengan kompak. Sila yang Pancasila terkait sila 3. Nomor 4, kartu yang diperoleh teman. Tempatnya di kelas. Langsung sebutkan saja, misalnya orang tua, rumah, berdoa ketuhanan, begitu kamu nama. Coba. Teman, kelas, musyawarah, kerakyatan atau musyawarah. Cerita singkat, saya dan teman-teman saya bermusyawarah di kelas, tempat memilih ketua kelas dengan cara suara. Sila Pancasila terkait sila keempat. Nomor 5, adik dan kakak, rumah, membantu keadilan. Cerita singkat, saya membantu adik saya belajar di rumah agar dia menjadi pintar.
kelompok 2. Baik, setelah saya memperhatikan hasil diskusi kalian baik itu kelompok 1 maupun kelompok 2, itu semuanya benar. Tepuk tangan dulu. Berarti kalian sudah paham bagaimana mengamalkan atau menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya saya akan membagikan LKPD sebagai pengamatan kalian sendiri. Benar atau tidak pahamnya kalian dalam materi kita hari ini? Silakan dikerjakannya. Langsung kerjakan. Saya kasih waktu 5 menit. Sudah semua? Sudah, silakan langsung kerjakan ya. Kalau sudah langsung kumpulkan. Sudah? Sudah? Sudah. Oke. Bukan. Anaknya sudah? Sudah. Siapa belum? Kita sama Suci. Saya nilai dulu ya sebelum sambil menunggu yang lain.
Baik, saya sudah memeriksa hasil dari KPD kalian. Itu semuanya bagus jawabannya, sudah benar semua. Berarti kalian sudah paham tentang apa nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Baik, saya mau tanya kalian, pelajaran apa yang kalian dapat hari ini? Tentang apa? Nilai-nilai Pancasila. Ya, penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terus, apa yang paling berkesan menurut kalian dalam pembelajaran hari ini? Apa yang paling berkesan? Ayo. Ada yang jawab? Gak ada. Pelajaran yang paling berkesan yang kalian dapat setelah kalian pelajari tentang nilai-nilai penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Priska. Mengenal nilai-nilai Pancasila. Ya, mengenal nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari supaya kita dapat hidup rukun, tentram, makmur, harmonis dan apa lagi? Saling menghargai. Oke. Kamu tanya lagi, bagaimana cara kamu menerapkan nilai-nilai sila Pancasila di rumah? Ada yang tahu? Satu-satu. Membantu orang tua. Terus, apalagi? Nilai sila pertama apa? Berdoa sebelum makan, sebelum tidur. Itu merupakan salah satu nilai yang sering kalian lakukan ketika di rumah. Kalau di sekolah apa? Kalau di sekolah, ya menghormati guru. Berdoa sebelum belajar. Berdoa sebelum belajar. Baik, saya harap bukan hanya di sekolah saja, tetapi di rumah juga kalian dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila yang dapat kalian lakukan. Terus menjadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang bagaimana atau apa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, penerapannya bagaimana, penerapan di sekolah, di masyarakat maupun di rumah. Baik, sebelum itu ada yang bertanya? Tidak. Ada yang bertanya? Tidak. Yang benar, tidak ada. Atau saya bertanya? Atau kalian paham dengan materi kita ini? Paham. Benaran. Rika, paham? Kayaknya ini harus ditanya satu-satu. Ibe, paham? Paham. Aldi? Paham. Bagus, paham. Rizka? Paham. Dian, kau paham? Ariati? Terus Gerardi? Dekla, paham tidak? Sekali lagi, apa kesimpulan pelajaran kita ini? Ya, tentang menerapkan nilai-nilai atau pengamalan sila Pancasila di kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum atau memang tidak ada bertanya, saya minta untuk mimpin doa dulu, kemas-kemas untuk kemas-kemas terlebih dahulu. Kemas saja ya, sebentar.
kami sampai tujuan dengan selamat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pujilah Engkau di antara wanita dan pujilah Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Siap.